Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Inka Fiona Delsyari Mahubesi, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi Informatika. Di saat ini saya akan membahas mengenai teori probabilitas. Ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, konsep dasar probabilitas. Yang kedua, pendekatan dalam probabilitas. Yang ketiga, sampel dan kejadian. Dan yang keempat, probabilitas bersyarat. Kita masuk pada poin yang pertama, konsep dasar probabilitas. Pemikiran mengenai probabilitas diawali dari pertanyaan seorang bangsawan Prancis bernama Chevalier de Marie kepada Pascal pada tahun 1623 hingga 1662. Ia ingin mengetahui bagaimana pola pembagian uang taruhan pada suatu perjudian jika permainannya terpaksa dihentikan sebelum selesai. Pertanyaan ini kemudian menjadi bahan diskusi antara Pascal dan Fermat pada tahun 1601 hingga 1665. Berdasarkan diskusi tersebut, muncullah teori-teori probabilitas. Probabilitas merupakan besarnya kesempatan atau kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Besarnya kesempatan dapat ditulis dalam bentuk bilangan desimal, pecahan, atau persen. Dengan demikian, kita dapat menentukan probabilitas terjadinya hujan, munculnya muka 1 pada percobaan pelemparan dadu, probabilitas munculnya kartu as pada penarikan kartu dari sekelompok kartu bridge, dan seterusnya. Selanjutnya, poin yang kedua, pendekatan dalam probabilitas. Pendekatan dalam probabilitas terbagi atas 2, yaitu pendekatan objektif dan pendekatan subjektif. Pendekatan objektif juga terbagi menjadi 2, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan frekuensi relatif. Nah, teman-teman, untuk pendekatan yang pertama ada pendekatan klasik. Pendekatan klasik didasarkan pada sebuah peristiwa yang mempunyai kesempatan untuk terjadi sama besar. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai suatu rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil atau rasio peristiwa terhadap hasil, sehingga bisa didapatkan rumus sebagai berikut. PA sama dengan X per N. Untuk keterangannya, PA yaitu probabilitas suatu peristiwa A, X yaitu peristiwa yang dimaksud, dan N yaitu jumlah seluruh peristiwa. Untuk contohnya di sini ada suatu soal, di dalam suatu kotak terisi 10 kelereng yang identik kecuali warnanya, di mana dari 10 kelereng tersebut 4-nya berwarna hijau dan 6 sisanya berwarna merah. Bila kelereng tersebut diguncang berkali-kali dan secara random atau secara acak diambil satu kelereng dari dalam kotak, maka probabilitas terpilihnya kelereng merah dan kelereng hijau adalah, untuk penyelesaiannya, probabilitas yang terpilihnya kelereng hijau yaitu PA sama dengan 4/10, di mana 4-nya yaitu warna kelereng hijau dan 10 yaitu kelereng total yang ada di dalam kotak. Maka 4/10 hasilnya 0,4. Untuk yang kedua, probabilitas terpilihnya kelereng merah, yaitu PA sama dengan 6/10, di mana 6-nya yaitu warna kelereng merah, dan 10-nya itu total kelereng yang ada di dalam kotak, sehingga 6/10 hasilnya 0,6. Selanjutnya, pendekatan frekuensi relatif. Pendekatan relatif adalah pendekatan di mana besarnya probabilitas suatu peristiwa tergantung pada banyaknya peristiwa yang terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Probabilitasnya dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. Probabilitas sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi di masa lalu per jumlah total percobaan atau kegiatannya. Contoh, dari survei lapangan diketahui bahwa akan ada 7 perusahaan pemenang tender untuk pemeliharaan fasilitas umum. Tentukan probabilitas terjadinya satu perusahaan yang akan menang dari 200 peserta tender yang ikut serta. Nah, untuk penyelesaiannya, PA sama dengan 7/10, 7 ini adalah jumlah peristiwa, dan 200 ini adalah jumlah total percobaan. Sehingga 0 dibagi dengan 200, maka hasilnya 0,035. Untuk yang ketiga, pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif didasarkan atas penilaian seseorang terhadap tingkat kepercayaan. Jika tidak ada pengalaman atau pengamatan masa lalu sebagai dasar untuk perhitungan probabilitas, maka probabilitas itu bersifat subjektif. Biasanya terjadi dalam bentuk opini atau pendapat.
Selanjutnya poin yang ketiga, sampel dan kejadian. Yang pertama, sampel. Sampel adalah himpunan semua outcome atau hasil dari suatu eksperimen yang mungkin disebut dengan ruang sampel yang dinotasikan dengan S. Sampel terdiri atas dua bagian, yaitu diskrit dan kontinu. Yang pertama, ruang sampel diskrit. Ruang sampel diskrit adalah ruang sampel yang mempunyai banyak anggotanya berhingga atau tidak berhingga tetapi dapat dihitung. Contohnya, eksperimen pelemparan satu dadu, ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk kejadian A, muncul angka ganjil yaitu 1, 3, dan 5. Dan untuk kejadian B, muncul angka genap yaitu 2, 4, dan 6. Kemudian ruang sampel kontinu. Ruang sampel kontinu adalah jika anggota dari ruang sampel tidak dapat didaftar. Contohnya, tentukan ruang sampel dari semua titik XY yang terletak di luar suatu lingkaran yang berjari-jari 5. Untuk penyelesaiannya, ruang sampelnya adalah S sama dengan XY per X tambah Y sama dengan 25. Jadi, jumlah sampelnya itu tak terhingga. Karena anggota dari ruang sampel tidak dapat didaftarkan, maka S merupakan ruang sampel kontinu. Yang kedua, kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Notasi untuk kejadian adalah huruf kapital selain S, seperti A, B, dan seterusnya sampai Z. Untuk contoh soalnya, di sini ada pelemparan sebuah dadu dengan ruang sampel S, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan jika kejadian A yaitu kejadian munculnya mata dadu kurang dari 3, maka himpunan anggotanya ada 1 dan 2 sehingga dapat ditulis NA sama dengan 2. Jika kejadian B yaitu kejadian munculnya mata dadu genap, maka himpunan anggotanya ada 3 yaitu 2, 4, dan 6, sehingga dapat ditulis NB sama dengan 3. Untuk kejadian P, yaitu kejadian munculnya mata dadu prima, maka himpunan anggota kejadian P ada 2, 3, dan 5, sehingga dapat ditulis NP sama dengan 3. Selanjutnya poin yang terakhir, yaitu probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat menunjukkan besarnya kesempatan suatu peristiwa akan terjadi yang didahului oleh peristiwa lain yang dependen terhadap peristiwa tersebut. Teman-teman, probabilitas bersyarat ini adalah probabilitas yang terjadinya peristiwa kedua akan terjadi apabila peristiwa pertama terjadi. Untuk rumusnya di sini ada P AB sama dengan PA intersection B per PB. Untuk contoh soalnya, di sini ada data mengenai komposisi karyawan pada suatu pabrik yang mempunyai 100 karyawan adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di sini ada bagannya. Dan untuk soal yang pertama, jika seorang karyawan pria dipilih secara random, berapa probabilitas bahwa ia berasal dari bagian marketing? Dan yang kedua, jika seorang karyawan bagian akuntansi dipilih secara random, berapa probabilitas bahwa ia adalah seorang wanita? Di sini sudah ada penyelesaiannya. Untuk yang pertama, PMP sama dengan PM intersection P dibagi dengan PP. M ini adalah marketing dan P adalah pria. Selanjutnya untuk 30/100 dibagi dengan 60/100. 30 adalah jumlah dari seluruh karyawan pria pada bagian marketing, dan yang 60 ini adalah total seluruh karyawan pria pada semua bagian. Dan 100-nya ini apa teman-teman? Yang 100 ini adalah total seluruh karyawan pada semua bagian. Sehingga 30/100 dibagi dengan 60/100 hasilnya 30/60, yang kemudian 30 bagian 60 ini hasilnya 0,5. Selanjutnya untuk bagian kedua, PWA sama dengan PW intersection A dibagi dengan PA. W ini adalah wanita dan A adalah akuntansi. Sehingga 2/7 dibagi dengan 7/100. 2 ini adalah jumlah karyawan wanita pada bagian akuntansi, dan 7 ini adalah seluruh karyawan pada bagian akuntansi. Sehingga 2/100 dibagi dengan 7/100 hasilnya 2/7. 2/7 dibagi sehingga hasilnya 0,2857. Nah teman-teman, demikianlah penjelasan saya mengenai teori probabilitas. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.